Hanya orang yang kerasukan setan yang mengatakan Yesus itu Tuhan, dan hanya orang kerasukan setan yang mengatakan Paulus itu rasul. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin, untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Nggak berani mengada-ngadakan sesuatu yang tidak tertulis. Ya, karena itu tertulis, maka sebagai saudara ya, yang mencintai, menyayangi kalian, kita terapi pelan-pelan roh apa yang merasuki Anda sampai Anda menyembah anak orang, di mana anak orang ini justru mengajarkan agar manusia sekelilingnya percaya kalau dia itu hanyalah utusan Tuhan. Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Kristen, bahwa segala mukjizat yang menyebabkan Kristen menuhankan aku, justru mukjizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah, utusan Allah. Yesus pun mengatakan ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, sedangkan Kristen dibimbing oleh Roh untuk percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Yesus. Nah, semua udah jelas semua kan? Dari aspek pengakuan Yesusnya, dari faktor yang ada dalam agama Anda, semuanya sudah nampak nyata gitu loh. Jadi tak ada yang bisa mengingkari kebenaran Al-Quran, kebenaran Yesus di dalam menyampaikan sebuah pengajaran. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Setan memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Muncul pertanyaan, siapa yang menjanjikan Anda surga ketika Anda menyembah Yesus? Saya ulang, siapa yang menjanjikan Anda surga ketika Anda mempertuhankan, mengilahkan, ya, menyembah Yesus? Siapa yang menjanjikan surga kepada Anda? Elohim tidak, Yesus tidak. Ya, sudah. Ingat sudah, pertanyaan ya. Saya, silakan. Terima kasih Pak Suma. Ya. Sudah dapat memberikan pencerahan lewat Alkitab, luar biasa. Saya minta kalau boleh itu Pak, kalau di room seperti begini, Bapak mencerahkan umat dengan Al-Quran lah, supaya mereka juga... Oh, itu Al-Quran barusan. Al-Quran barusan. Pelan-pelan ya, dulu lah. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Itu Al-Quran. Silakan. Jadi tolong kalau diskusi dengan saya itu otak dan telinganya serta matanya itu dipakai. Tahu itu yang ngomong duluan, kamu saya bicara. Iya, Anda mengatakan saya tidak menjelaskan Al-Quran. Tadi saya membacakan Al-Quran. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Yang menjanjikan mereka surga itu hanya setan, kata Al-Quran. Maka muncul pertanyaan, siapa yang menjanjikan Anda surga ketika Anda menyembah Yesus? Itu loh Bang, jawab. Saya mau jawab tuh. Iya, silakan. 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 Saya menyembah Tuhan yang satu. Allah saya kan Allah Bapa. Pertanyaan saya kan sederhana. Pertanyaan saya sederhana loh. Siapa yang menjanjikan surga sehingga Anda menyembah Yesus? Itu loh pertanyaannya Bang. Saya. Kenapa mesti campur hal saya? Loh, kenapa justru menangis? Loh. Saya nggak butuh Anda menangis. Saya tidak butuh Anda nangis. Ikut kau nangis, anak Batak bikin kau nangis kayak. Saya tidak butuh saudara menangis. Yang saya butuhkan jawaban. Siapa yang menjanjikan surga kepada Anda ketika Anda menyembah manusia? Itu pertanyaan saya. Banyak yang dibodoh-bodohi itu. Lah, pertanyaan saya ini justru Anda nggak bisa jawab, membuktikan Anda adalah orang yang dibodohin sama iblis.
Pertanyaan sederhana pun. Yang dibodohi siapa, bro? Apa yang dibodohi? Siapa yang menjanjikan Anda Siapa surga? yang dibodohi? Saya Kalian ulang lagi. itu Saya orang ulang bodoh. lagi pertanyaannya. Siapa Kalian yang itu orang menjanjikan? bodoh. Saya ulang lagi pertanyaannya. Siapa yang menjanjikan surga kepada Kristen? Itu loh pertanyaannya. Silakan. Yesus Tuhan saya. Oke, tunjukkan dalilnya. Ya, oke. Banyak. Bila satu aja. Baca aja, kamu pintar. Atau sepotong aja kalau ada. Silakan. Enggak usah. Hah? Akulah jalan dan kebenaran dan Ya hidup. itu bukan janji surga itu. Ya, Itu bukan janji itu. surga. Itu bukan janji Bukan jalan surga. lurus yang kamu punya ikut. Bukan janji surga. Kalau Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu kenapa Anda menyembah Yesus? Di Yohanes semua ada, Pak. Kalau dia Di hanya Yohanes ada jalan, semua. kalau dia hanya jalan, kenapa Anda jadikan sebagai tujuan? Jalan Di Yohanes menuju ada Toraja semua. bukan Toraja. Beda itu. Yesus hanya mengatakan dirinya jalan. Kenapa Anda sembah? Maka muncul pertanyaan, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda menyembah anak orang? Roh Jawaban namus. Anda? Roh namus, Pak. Hah? Roh namus di Gua Hira. Kasih dalilnya. Kasih Ya, dalilnya. dalilnya itu. Mana? Ya begini, Pak. Tuh, saya bisa ngomong dulu ya. Ya silakan. Ini gara-gara Waraka bin Nawfal dan Khadijah nipu-nipu Mamat. Gitu. Buka Aduh, hulu, itulah. aslinya muncul. Ya, itulah. Aslinya muncul. Aslinya Kalian itu mesti begini. binatang ini aslinya muncul. Kau binatang kau. Binatang ini mulai muncul aslinya. Kalau di Islam kan sederhana dalilnya. Perintahnya kemudian untuk melaksanakan Binatang itu bukan. apa? Gimana? Al-Quran Al-Quran Saya binatang tuh. Al-Quran membimbing kami itu kemudian untuk beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran itu adalah bimbingan Roh Kudus. Yang menjadi permasalahan ini, bimbingan roh mana yang mengajarkan Anda menyembah anak orang? Ayo. Jangan nangis lah, jangan nangis, jangan nangis. Yuk. Buktikan ajaran Anda itu benar. Buktikan bahwa agama warisan penjajah itu betul. Ayo. Pak Suma, ulang-ulang agama penjajah dari mana, Pak? Saya cuman bilang buktikan agama warisan penjajah itu baik. Silakan. Tidak ada. Kami bukan Oh nggak warisan ada. penjajah, Ya Pak. sudah, kalau nggak ada kenapa Anda masih ada di situ? Kalian yang dijajah oleh orang Yaman itu. Mulai ngaco. Belanda itu bangun jembatan, bangun Ini Mulai orangnya ngaco ini. Bang Adi mulai ngaco ini. pasien Ini rumah sakit Dadi ini lepas. Kalau umat Islam kan, roh apa yang membimbing kamu sholat menyembah Allah? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Yang membimbing kami adalah Roh Kudus. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Pertanyaan yang sama, roh apa yang membimbing Anda menjadi Kristen menyembah anak orang? Apa jawabannya? Jawabannya tuh. Jawabannya apa? Roh halus. Jawabannya apa, Bang? Tuhan yang kita sembah. Yang berarti kita sembah Tuhan, Pak. yang ngajarin batu. Anda mengatakan anak Maria itu Tuhan itu sopor ya? Ya, kita yang mengajar. Apa? Yang mengajari kau sembah batu siapa, Rek? Ya, buat sembah batu. Nah, Allahu Akbar. saya balik Masya ke Allah. tanya kamu. Cuma jangan hina orang lah. Jangan hina iman orang. Saya Baik tidak itu. menghina ini pertanyaan. Kamu ajari umatmu supaya Masa jangan iya berdusta. Anda mengatakan menyembah manusia itu adalah sebuah hinaan? Loh, gimana ini? Gimana ini? Lu apa? Saya kan bertanya, roh apa Kenapa yang kepo? merasuki Anda? Kenapa lu kepo Roh dengan- apa yang merasuki Anda sampai Anda menyembah anak Maria? Kan Gimana, itu kenapa pertanyaan aku saya. di-mute? Jangan Kok emosi kalian lah, di-mute? jangan emosi, santai Ya, aja. pengecut kalian. Santai aja, santai 7 aja. orang, 8 orang. Lawan Santai saya pengecut aja. pakai mute. Alah. Santai aja. Anda di Santai mute. apa? Anda di mute itu kalau tidak nyambung ente. Jawaban pertanyaan saya Kau apa? yang nyambung, kau kalau sudah begitu baru kau mulai mute. Cara-cara itu semua sudah tahu, Kristen tahu, Pak. Pertanyaan saya kan sederhana, saudara Akhirnya Kainama, waktu di Kaimana. Yohanes undang takut. Alah. Pertanyaan saya kan sederhana. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda menyembah anak orang? Kan itu pertanyaan Roh saya. Kudus.
Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sudah, dalilnya di saya, itu bukan kan? kau. Ngapain? Inilah bukti. Mana dalilnya? Ada di saya. Ini jawaban apa? Cara begini musuh yang kau. Ini orang ini mabok lem ini, mabok lem. Enggak, bukan Bang Handi, bukan mabok lem. Memang dia dibimbing roh jahat. Makanya mulutnya belepotan kayak gitu. Hanya bisa nangis, maki-maki. Apa? Hanya Mau ditendang maki-maki. ini. Hanya maki-maki gitu Apanya? ya. Itu Bicara dari sendiri, model enggak kayak nyambung. kalian itu mestinya begini. Bicara sendiri dia. Bicara sendiri. Ditanya apa, curhatnya apa. Saya nggak suruh Anda itu curhat. Saya nggak suruh Anda curhat. Kau. Iya, makanya kalau nggak mau curhat itu jawab pertanyaan. Ketika Anda mengatakan yang membimbing Anda menyembah anak Maria itu adalah Roh Kudus, mana dalilnya? Dalilnya Kalau nggak ada dalil berarti Anda cuma menyampaikan keinginan roh setan yang ada di dalam diri Anda. Ayo dong, ceritalah dengan kebenaran. Coba. namus itu yang ada itu. Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa yang membimbing Anda itu Roh Kudus? Dalilnya mana? Ada di Alkitab itu. Kenapa jadinya kayak begitu? Cara menjawabnya, tunjukkan dong, Ya, tunjukkan di mana di Bible Ngapain? titip warisan Belanda tertulis bahwa orang menyembah Yesus itu karena kerasukan Roh Kudus. Mana dalilnya? Saya tidak tahu, Pak. Pak, Oh, nggak tahu. saya belum tahu. Nanti Bapak tanya di PDAC ya. Ngomong dong dari tadi kalau nggak tahu. Tanya di PDAC. Hadis Lebes. Jadi gini teman-teman, di mute dulu, di mute dulu, di mute dulu penyembah manusia ini. Dia sudah menjawab dia tidak tahu, tapi keadaannya dalam sehari semalam dia menyembah kepada anak orang, ya kan? Berarti secara tidak langsung dia mengakui bahwa yang membimbing saya menyembah Yesus itu adalah roh setan. Karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ditanya apa? Anda mengatakan Roh Kudus. Mana dalilnya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, kata dia. Sementara Anda selama ini menyembah Yesus. Umur Anda sekarang 87 tahun. Selama 87 tahun Anda menyembah anak orang, Anda tidak tahu dasar pijakannya apa. Itulah yang disebut yang membimbing Anda menyembah anak orang itu adalah setan. Sudahlah. Terus Lalu Anda mengatakan saya tidak tahu. Nanti aku cari. Ini apa-apa? Nangis. Nangis saja terus kerja nih. saya baru tahu 2 menit. Baru tahu pengecut kalian. Pengecut. Kalau Anda itu diskusi, punya ilmu, tidak nyerocos, berdasar dalih Anda itu ada dasarnya, ya kita akan elegan, kita akan diskusi dengan baik-baik. Ini faktanya cuma nyerocos. Bantu diri Anda berbicara yang benar dan baik, Pak. Jangan kemari. Kabur dia. Lalu buat apa? Buat apa kita kasih ruang kalau cuman kayak begitu? Anda mengatakan saya tidak tahu, tapi faktanya Anda selalu menyembah Yesus. Berarti yang mengantarkan Anda kepada penyembahan manusia Yesus adalah ketidaktahuan Anda. Kenapa Anda tidak tahu? Karena akal Anda itu sudah mati. Kan tadi saya sudah katakan, Al-Quran sudah menerangkan itu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Anda mengatakan Anda tidak tahu, berarti itu adalah setan yang membangkitkan angan-angan kosong kepada Anda. Al-Quran tidak salah dong. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka. Setan itu membangkitkan angan-angan kosong mereka. Dan padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Jadi mereka tahu. Makanya coba Anda lihat. Jika engkau adalah anak Elohim, buanglah dirimu. Sebab ada tertulis. Berarti iblis itu juga mengetahui hal itu. Makanya mereka itu hebat-hebat dalam hal menyesatkan. Namanya penyesat. Ya, namanya penyesat. Pasti ya gagah, menurut mereka itu perkasa. Pijakan kita itu sederhana. Al-Quran surah An-Nisa ayat 120, yang itu hum wa yumannihim, itu rujukan kita itu di situ. Kenapa orang-orang ini seperti hebat kelihatan, ya kan, pakaian berdasi, berjas, pegang sebuah buku, habis itu mengatasnamakan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sedang berada dalam angan-angan kosong, berada dalam janji-janji tipuan iblis belaka. Mau bukti? Tanya. Ayo, siapa pendeta yang bisa berdiskusi dengan kita dengan tema ini? Siapa yang menjanjikan Anda surga
dengan menuhankan menyembah anak orang bernama Yesus? Apa jawaban mereka? Kaliki kaluku pararam padale nan remaneng. Nggak akan pernah bisa dia menjawab sesuai dengan data, nggak ada. Justru kalau dia masuk ke dalam Bible, apa yang terjadi? Aku tidak mengenal engkau, hanyalah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Sederhana loh itu. Al-Quran kan sudah menguraikan itu. Kalau nggak salah di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf, apa yang diterangkan di sana? Apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka kemudian. Menjadi musuh. Bukan menjadi sosok yang akan menjadi penolong bagi mereka. Itu kata Allah. Kita semua tahu itu. Dan semua kita sudah pernah mendengarkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, kata Allah, Yesus yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka. Ini Al-Quran yang menerangkan. Dan Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap dirinya. Bohongkah Al-Quran ini dengan mengatakan itu? Tidak. Apa pembuktian kebenarannya? Baca daripada Matius 7, nomor 22, nomor 23. Siapa yang diingkari di sana? Siapa yang disangkal di sana? Siapa yang pemujaannya ditolak di sana? Bahkan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Kurang ajar, ku tampar juga satu-satu kalian. Siapa yang mengatakan itu? Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang mengatakan itu? Yesus. Berarti Al-Quran diteguhkan kemudian justru dengan memberikan data-data yang mereka terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga dengan mudah umat Islam itu memahami bahwa yang ada di hadapan kita ini adalah pengikut setan. Sederhana kok itu. Sederhana. Bagi umat Islam yang belajar dan mengukuhkan kemudian imannya berdasarkan hasil Al-Quranul Karim menerangkan dan penjelasan para teolog dengan mengambil data-data dari Bible yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu derita mereka. Siapa suruh? Siapa suruh? Andai kitab mereka mempertahankan original teksnya bahasa Yunani, kemungkinan besar mayoritas kita yang tidak akan paham dengan Bible. Tapi karena mereka menerjemahkan, meninggalkan cangkangnya, tujuannya untuk supaya banyak memurtadkan orang. Justru dengan mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, umat Islam insya Allah di Indonesia ini, dengan adanya apologet Islam, Indonesia akan semakin kuat imannya terhadap Islam dan menganggap bahwa ajaran di luar Islam itu hanya orang-orang yang kerasukan setan saja. Itu fakta. Kenapa Al-Quran membimbing umat Islam? Wa iza musiran nas kanu lahu ada wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ada tidak kemudian umat Islam itu di dalam Al-Quran ditolak oleh Allah yang kita sembah? Tak ada. Tapi di Bible Yesus yang mereka sembah menolak mereka. Kan lucu, naif, menyedihkan, geli-geli satu gitu loh ya. Sibuk menyembah anak orang, tapi di dalam Bible-nya ada pengusiran. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, orang yang membuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Apa hadiah dari Yesus? Kucelok, aku tak mengenal kalian, hanyalah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kayak mana ceritanya? Lalu kenapa kemudian mereka tetap teguh mempertahankan iman mereka? Ya Al-Quran lagi-lagi nyambar. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan inna gurura. Bang Suma, yes, itu karena mereka dijanji surga, tapi itu hanya angan-angan kosong. Benar saja, memang angan-angan kosong. Coba tanya, siapa yang Kristen di sini? Ini yang apa? IWG, yang otaknya cuma sebesar kelereng. Coba tanya dia, siapa yang menjanjikan kamu surga dengan menyembah anak orang? Coba kita dengarkan jawaban IWG ini. Apa jawabannya? Silakan. Anak orang gimana, Bang? Yesus 6 dan 7. Coba lihat. Yesus itu kamu pikir Maria itu bukan orang? Kamu pikir Maria itu sapi? Itu Maria cuman wadah, Bang. Wadah apa? Wadah apa? Wadah. Angan-angan apa lagi itu? Coba lihat berangan-angan lagi dia. Immanuel itu terjadi. Immanuel, tunjukkan satu manusia. Kamu tuh atau seekor sapi. Dengarkan kepada saya. Tunjukkan satu manusia yang pernah memanggil Yesus Immanuel. Coba. Kasihan, Bang. Muhammad dengarkan saya dulu, Bang. Dengarkan sebelum Anda ditendang, dengarkan. Kalau Anda mau berdiskusi dengan baik, dengarkan orang yang menjadi narasumber. Saya jawab.
Saya tanya sama saudara, Maria itu manusia atau hantu? Jawab. Kan di mute ini apa moderatornya gimana sih mau jawab? Anda sudah mendengarkan pertanyaan saya? Maria itu manusia. Dengarkan, Maria itu manusia atau gorila? Dia dipilih Coba. sebagai wadah. Dia hanya wadah. Bukan itu, bukan angan-angan itu yang saya butuhkan. Bukan angan-angan Alam itu yang saya menjadi butuhkan. manusia. Saya tidak membutuhkan angan-angan Anda. Angan-angan. Itu pikiran Anda sendiri, Bro. itu iman Anda. Pertanyaan saya, Muhammad Maria itu percaya manusia? Dengar. Maria itu manusia atau gorila? Jawab. Seperti kata Rasul. Jawab dulu. Maria itu manusia atau gorila? Jawab. Manusia. Manusia. Ketika ada benda keluar dari rahimnya, maka yang keluar itu apa? Manusia. Manusia. Selesai. Ya kan makanya dia bilang anak manusia. Allah selesai. beserta kita, Immanuel. Selesai. Allah yang Selesai. menjadi Berarti manusia. pertanyaan yang lanjutannya Al-Furqan adalah 6 dan 7. dengar. Manusia Siapa itu- yang mengajarkan? Dengar, siapa yang menuntun, Jangan siapa yang ini mengarahkan, dong. siapa yang mengajarkan Anda menyembah manusia? Tadi Anda mengatakan siapa yang menyembah manusia? Anda menjawab sendiri. Yang Muhammad keluar dari percaya rahim Tuhan. Maria adalah manusia. Tolak. Anda mengatakan siapa yang menyembah manusia? Quran yang Anda mengatakan siapa yang menyembah sebagian manusia? berita para rasul. Anda mengatakan siapa yang menyembah manusia? Dikafirkan. Anda sendiri yang mengatakan yang keluar dari rahim Maria adalah manusia. Iya manusia. Nah, berarti Anda menyembah manusia kan? Iya. Alhamdulillahi Sah Rabbil kalau dua belah pihak itu kumpul, bro. Alamin. Perjanjian Masya itu Allah. sah kalau dua belah pihak itu Masya Allah. kumpul. Nah inilah saudara-saudara Perjanjian muslim, pertama dengan Tuhan, dengan saudara-saudara dengan muslim, Musa, lihatlah si harus cuplis ini. diselesaikan. Lihatlah si Harus cuplis ini, diselesaikan. dia sudah mengakui bahwa dia menyembah manusia. Dah selesai kita kan? Tidak, saya tanya sekarang. Dah selesai kan? Tak perlu lagi ada didiskusikan bukan? Diam dulu, Kamu kebenaran mendustakan para satu-satu rasul ya. itu siapa ya di Quran surah 26? Udah, jangan lari ke Al-Quran Ya. dulu. Otakmu Kamu cuma secuil kayak itu, mendustakan. jangan lari ke Al-Quran. Ini dulu selesaikan. Para rasul Apakah di kamu kau- tidak di kamu- khawatir? Hei, apakah kamu tidak Siapa ya? khawatir menyembah manusia? Sedangkan Yesus mengajarkan berdasarkan- menyembah kepada Elohim. Elohim itu bukan manusia. Ya, Anda maaf, menyembah maaf. manusia. Dewan Wahyu kalau nggak mau di mute bicara sesuai dengan yang dalam diskusi bahasannya. Kalau Ini nggak saya di-mute. ditanya, makanya saya jawab, Abang. Nah, Iya, pertanyaannya sesuai, kenapa sesuai. larinya ke Al-Quran, cuplis? Yang saya tanya, Anda Iya, menyembah itu kan manusia. berita Rasul itu. Pertanyaan saya, Quran roh ayat apa? Dengar 34. dulu, cuplis. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda terhina kali sampai nyembah manusia? Tuh jawab. Saya nggak terhina, Bang, menyembah manusia. Siapa bilang tak terhina? Matius 7 nomor 15 sampai 23. Itu hina, itu Iya. kau diusir sama Yesus, kau Itu buat katakan orang dirimu yang tidak sesat, hina. Bang. Dari Kamu buahnya, dikatakan dari buahnya. sebagai penjahat, kau tidak merasa terhina gitu. Itulah yang saya merasa katakan. itu kan buat mereka yang sesat. Kayak Yang Abang sesat, ini yang mana yang sesat itu? Yang mana yang sesat menurut Yesus? Iya, dari buahnya kan kamu baca nggak? Dari buahnya. Buahnya kamu itu melihat. Buahnya itu apa? Ah. Satu. Buahnya Iya, apa? dari Satu. buahnya. Ya, satu buahnya apa? Memanggil Iya, dari Yesus. buahnya Iya, buahnya satu, memanggil buahnya Yesus apa Tuhan. ya? Ya, Memanggil dia- Yesus Tuhan. dia motivasi Bernubuat dia pakai nama melayani Yesus. apa? Motivasi dia Bermujizat melayani pakai nama apa? Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Itu buahnya. Nah, Motivasinya itu ada nggak di apa? kamu? Itu ada nggak di kamu? Iya ada, tapi motivasinya buat Alhamdulillahi apa? Rabbil Alamin. Ya sudah, Kamu korban kalau Quranmu yang cuma kalau sebagian berita ada paras. dirimu sudah Anda temukan Kitab di situ, baru. lalu Anda mau melakukan perlawanan terhadap Islam itu dengan senjata apa lagi? Anda mengatakan Anda menyembah manusia, Anda mengakui Anda ada pada diri Anda itu adalah buah-buah nabi palsu. Terus Anda mau ngapain? Mau mengajak kami tersesat gitu? Hah? Enggak, Bang. Lalu Kita harus Islam itu harus sempurna, Bang, biar Muhammad nggak sedih. Allahu Apa Akbar. sih ini si bocah ini? Allahu Akbar. Itu Anda Quran sudah 6 ayat menemukan 33 diri Muhammad Anda. sedih. Anda sudah menemukan diri Anda Muhammad dalam sedih, kubangan Bang. neraka. Oke? Muhammad Anda menemukan diri Anda dalam kubangan berjalan neraka, dalam- menyembah manusia. Dewan Wahyu yang disampaikan sama Bang Juma sesuai dengan apa yang pengajaran Kristen dan Bible. Iya, Kalau saya kamu jawab menyampaikan sesuai sesuatu dengan yang berupa tanya.
tuduhan yang tidak jelas dari pengajaran Dia mana kamu bilang dapat? sesat. Dari mana kamu dapat pengajaran itu? Ya dari hikmat lah, dari yang saya baca. Hikmat dari siapa? Hikmat Baca dari di mana? Tuhan. Dari mana kamu baca? Karena di Bibelmu tidak Dari menjelaskan saya seperti baca apa yang Kejadian kamu sampai katakan. Wahyu. Saya baca Al-Quran. Oh ternyata Tuhan itu Quran. Yang ditanya tentang Jangan menuhankan di-mute, saya Yesus, pasti saya jelasin. yang ditanyakan tentang menuhankan Yesus, Al-Quran jelas ya menyatakan Yesus itu bukanlah anak Tuhan, apalagi Tuhan. Islam itu Isa Al-Masih bang, yang di sisi Allah, yang diturunkan menjadi manusia. Quran Al-Furqan 6 dan 7. Apa itu artinya? Apa? Tahu? Coba baca kamu. Ia menurunkan, dia yang mengetahui rahasia langit dan bumi, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia makan makanan, berkeliaran pasar-pasar. Itu berbicara siapa? Kalau diterjemahkan, ditulis dalam kurung Al-Quran, nggak mungkin dia makan makanan, bang. Itu berbicara Isa. Orang ini orang sarap, Yesus. gangguan Kasian jiwa sekali. aku. Sebegitu parahnya Nah, dari dulu kerusakan akalmu karena Kamu kamu nggak emosi tahu terhadap Imam Islam Muhammad Dewan Wahyu, ditolak sehingga di kamu Quran surah mencari-cari apa yang tidak mungkin ada dalam pengajaran Kristen untuk menuhankan Yesus dalam Al-Quran yang saat itu belum ada. Jelaskan dari Bibelmu, dari pengajaran Kristenmu. Kami bisa membawakan Bible, kenapa? Karena dalam ajaran Al-Quran, di Al-Quran menyatakan kami harus beriman kepada pengajaran para nabi sebelumnya. Dalamnya adalah Injil juga, Injil Nabi Isa, Tauratnya Musa. Bukan Bible kalian tapi isinya beda, karena itu sudah diubah-ubah. Itu poinnya. Kalau nggak paham kau jangan ikut berdialog. Lanjut Bang coba. Iya. Gak usah lari ke Al-Quran, saudara Bejo. Sorry. Kok jadi Bejo yang disebut? Mana dia? Dewan Wahyu. Dewan Wahyu, Wahyu. Jangan lari ke Al-Quran. Untuk apa lari ke Al-Quran? Hah? Akal Anda nggak sampai ke sana? Iya, yang Anda terima kan sesuai dengan Al-Quran. Bukan, Biar Anda bisa selesaikan terima, dulu bro. permasalahan Bukan saudara. Quranmu. Jangan kayak gitu. Quran Jangan itu kayak gitu. sebagian berita para rasul Muhammad dengarkan saya. Dengarkan saya dulu. Dengar. Oke, dengarkan. Orang-orang Kristen itu menyembah Yesus tidak butuh Quran. Dan kami Iya, merasulkan tahu. itu kan? Saya tahu. Dia bicara lagi kan? Nah. Bicara lagi kan? Dan Ya, kami benar, merasulkan benar. Nabi Isa alaihi salam sebagai utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Kami tidak butuh Bible. Al-Quran menguraikan itu dengan sangat jelas. Kami tidak butuh Bible untuk kami menyembah kepada Allah. Kami tidak butuh Bible untuk menabikan, merasulkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kami untuk melakoni apa yang menjadi rutinitas ritual keagamaan kami. Itu adalah Al-Quran, bimbingan Roh Kudus. Al-Qurannya sudah jelas, saya sudah sampaikan kepada saudara. Anda bertemu dengan kami umat Islam, agama Anda dibawa oleh penjajah, diwariskan kepada saudara. Maka muncul pertanyaannya, ketika Anda tampil sebagai seorang Kristiani, pertanyaan kita kemudian adalah, roh apa yang membimbing kalian menyembah anak orang, anak manusia, sehingga Anda jatuh kepada penjahat yang diusir oleh Yesus di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Itu loh yang harus Anda jawab, bukan lari ke Al-Quran. Silakan. Sebagian kebenaran itu adalah bohong. Ya. Jadi inti ajaran kekristenan itu adalah apa yang sudah dinubuatkan di kitab nabi-nabi. Ya. Kalau Musa itu dengan Tauratnya benar, memang ada di dalam Al-Quran, di dalam Islam dipercaya. Ya kan? Tapi itu sanad yang sudah berlalu, udah nggak kepake itu. Karena Yesus datang membuat sesuatu yang baru. Ya, yang lama sudah berlalu. Karena ajaran Musa itu hanya untuk keturunan Yahudi. Ya kan? Mengkafir-kafirkan, mengharam-haramkan, itu ajaran Yahudi. Kalau kita di luar Yahudi, di luar Israel, itu tidak berpegang pada Taurat. Tetapi Terus untuk apa? Ada kitabnya orang di kitab Anda untuk apa? itu hanya garis merah, benang merah akan Benang merah? jalan keselamatan itu. Bahwa yang nyamar seperti Yahudi adalah Kristen, gitu. Bukan nyamar seperti Yahudi, Lalu bro. kok tidak nyamar, ngapain kitabnya orang ada di agama Anda?
bangsa yang ada dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Yang Maka mana yang Yesus terang? disalibkan Yang mana di yang luar terang? tembok, Yang bro. diusir Yesus itu yang Anda Yesus katakan kan terang. disalib itu di luar tembok, bukan di dalam. Makanya keselamatan Sekarang itu Anda nyata mengatakan buat dalam bangsa-bangsa. terang itu yang mana? Dalam terang itu yang mana? Sedangkan Islam Anda itu tak harus mampu hukumnya, menjawab. harus Sedangkan berjalan di Anda, dalam hukum Islam itu Isa Al-Masih itu. sedangkan yang Anda tidak bisa dibenarkan. menjawab roh apa yang membimbing Anda menjadi Kristen? Mana Roh terang Kudus, itu di bro. Kristen? Nggak Yang ada terang di seorang Kristen pun itu yang yang mana? mengaku dia adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Nah, sekarang permasalahannya, Roh yang dijanjikan. coba Anda buktikan di mana Yesus mengajarkan itu. Sederhana bukan? Di mana Yesus mengajarkan itu? Bro, dia turun itu tidak minta disembah, dia turun menjadi sahabat. Kalau begitu lalu kenapa Anda sembah? Karena memang dia Tuhan. Dari mana Anda tahu? Karena dia Tuhan, bro. Dari mana Anda tahu kalau dia itu Tuhan? Kesaksiannya. Kesaksian, dengar. Kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus sendiri mengatakan dirinya utusan Tuhan. Kesaksian Anda ini Anda dapatkan dari mana? Itu sebagian. Ingat nggak ketika Yesus bertanya kepada Petrus, menurut kamu siapakah aku, Petrus? Menurut kamu siapakah aku? Kau yang kudus dari Allah. Yesus mengatakan ada kesaksianku, ada kesaksianku, ada kesaksianku, kata Yesus, bahwa segala mujizat tentang Bapa, bahwa segala mujizat yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan mujizat itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Di situ Yesus mengutus dia. Ya, sekarang Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan atau pengutus. Jawab. Iya, dia utusan. Bukan begitu, bukan begitu. Yang saya tanya, dengarkan, yang saya tanya. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Yesus Tuhan, dia sebagai perwakilan Tuhan, utusan. Pertanyaan saya ulang lagi nih, berdasarkan Yohanes 5 nomor 36. Karena satu perjanjian akan sah jika dua belah pihak bertemu. Yohanes 5 nomor 36, Yesus mempersaksikan, kalau dua belah pihak gak ketemu, bro. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Makanya Yesus turun menyelesaikan perjanjian, bro. Bicara sendiri dia. Gak mungkin lu bikin perjanjian sama Andi Celebes. Itu kesaksianmu. Itu kesaksianmu. Kesaksian Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Bagaimana kau tunjukkan Bapak itu pada kami? Kenapa larinya? Bersama-sama dengan jangan kau pakai itu. Yesus mempersaksikan dirinya. Yesus mempersaksikan dirinya, kucuk. Abangku. Sekarang begini, saya tanya samamu. Sekarang saya tanya. Kira-kira kesaksian mana yang lebih tinggi kedudukannya? Kesaksian Yesus atau kesaksian kamu? Kesaksian Yesus lah. Nah, Yesus mempersaksikan dirinya sebagai apa? Ya, sebagai utusan dari Allah. Masya Allah. Udah lahir dari Allah. Udah selesai. Iya, udah selesai. Dari Allah. Udah selesai kan? Dengar. Udah selesai kan kita? Udah selesai kan? Allah yang tertulis di dalam Alkitab maupun udah di dalam selesai. Udah selesai. Ya. Sudah selesai. Anda sudah mengakui kesaksian Yesus tentang dirinya. Dia mengaku sebagai utusan dari Allah. Udah selesai. Sendiri mengutus dirinya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kalau lisanmu mengakui Yesus sendiri mempersaksikan dirinya adalah utusan Tuhan, lalu roh apa yang mengajarkan Kristen menyembah Yesus? Menyembah Yesus. Nah, tadi kan Anda mengatakan Tuhan, bro, dia itu Allah sendiri. Akulah Tuhan, akulah penebus. Tidak ada penebus yang lain selain aku. Kan ini namanya melawan akal. Melawan akal. Bukan melawan akal seperti itu. Tadi kita minta Anda mempersaksikan kesaksian yang mana yang lebih tinggi kedudukannya, kesaksian Anda atau kesaksian Yesus? Anda menjawab kesaksian Yesus. Lebih tinggi kesaksian Yesus kan? Lebih tinggi kesaksian Yesus kan? Anda akui. Ya. Inilah anak yang kukasihi. Nah, itu Bapak juga bersaksi, inilah anak yang kukasihi. Udah selesai.
Anak Ya. itu tidak lebih tinggi daripada Bapa. Makanya Anda Tapi itu Yesus itu adalah diri Bapak yang dia implementasikan. Karena dia itu maha kuasa, bro, maha kuasa. Makanya dia disebut maha pengampun, maha Allahu penyayang di Akbar. Al-Furqan Allahu 6 dan 7. Akbar. Walillahilham. Tadi Anda Allahu mengakui Akbar. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu Anda akui. Tetapi ternyata Anda diam-diam mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Maka muncul pertanyaan saya. Iya, dia adalah gambaran Bapak yang Nah, nggak kelihatan. maka muncul Dia pertanyaan menjadi manusia. saya. Yesus tidak pernah Nggak mengatakan bahwa dirinya adalah gambaran Bapa itu sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, roh apa yang merasuki diri Kristen sehingga melanggar kesaksian Yesus, lebih tinggi imannya daripada kesaksian Yesus? Itu roh apa yang merasuki kalian? Jawab. Roh Kudus, bro. Nah, oke. Muhammad itu percaya Oke. Yesus Tuhan, bro. Imannya Oke. ditolak. Oke, baik. Simpel-simpel aja. Yesus Iya. mempersaksikan dirinya bahwa dia hanya utusan Tuhan. Kristen mengaku Roh Kudus mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini sekarang siapa yang bohong? Yesus atau Anda? Jawab. Nggak ada yang bohong, bro. Hah? Nggak ada Yesus yang bohong. Yesus mempersaksikan dirinya utusan Tuhan. Roh yang Iya. ada pada diri Anda katakan mengajarkan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Yang mana yang betul? Satu atau dua yang benar? Pasti satu. Kenapa? Karena tidak mungkin Yesus mengatakan dirinya hanya utusan Tuhan, kemudian di sisi yang lain ada oknum yang mengatakan Yesus itu adalah Bro, Tuhan itu sendiri. perjanjian itu Tidak mungkin itu bakal- dua-duanya benar. Perjanjian itu diselesaikan harus yang membuat perjanjian. Nah, sekarang mana ucapan Yesus? Itu gambar adalah Allah sendiri yang dia Ini dia. mengutus dirinya Ini dia. sendiri. Ini dia. Dengarkan teman-teman. Yesus dengar. Dengar perjanjian. Dengar. Anda Islam nggak mengatakan sempurna, bro. Islam Dengar. sempurnanya di mana? dengar. Anda mengatakan Yesus itu Islam yang nggak mengutus sempurna. dirinya sendiri. Ingat. Roh yang ada dalam diri Anda mengatakan Yesus adalah Dia yang mengutus dirinya sendiri. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:42, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ya kehendak bersama lah, bro. Kehendak dia. Kehendak bersama berarti ada berapa kehendak di situ? Si Juma ini Iya. logikanya aja udah salah. Ngapain abang Bro, ladeni? itu kan secara manusia. Dia Anda ngomong tuh secara manusia. Secara manusia. Anda Iya, tambah-tambahin dia lagi. ngomong secara Anda tambah-tambahin. manusia. Nih, si Oh, Juma sebagai ini manusia. Tidak seperti Sebagai itu, bro. manusia. Berarti Anda ini lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus tahu tentang dirinya. Sekarang sebenarnya yang utusan Tuhan itu Yesus atau Anda sih? Hah? Yesus mempersaksikan dirinya hanya sebagai manusia, hanya sebagai utusan Tuhan. Anda mempersaksikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Sebenarnya Ya, yang perjanjian itu nggak akan kelar, bro. Nggak Nah, bakalan sekarang selesai. yang ngajarin Kalau Anda yang itu- buat perjanjian itu nggak hadir, nggak ada. Nah, ya sudah, Harus yang nanti membuat perjanjian nanti itu ucapan adil, itu harus ada. nanti ucapan Makanya dia Anda itu turun. katakan kepada Yesus, Yesus, Anda keliru, tidak sempurna Anda keliru. perjanjian itu. Kalau Anda tidak lengkapi bahwa Anda itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Katakan itu nanti di Ini penghakiman gambar Yesus. dia itu, kan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Itu kata siapa? Makanya itu sudah dituliskan di Yesaya itu. Ya. Anak ini akan dinamakan Immanuel. yang Nah, artinya sekarang Allah beserta kira-kira kita. menurut saudara yang paham tentang Yesaya, Yesus atau Anda? Juma Iya, lebih iya. paham. Juma. Iya, Zuma. Pertanyaan saya, yang mana yang lebih paham, Yesus atau Anda tentang Yesaya? Juma lebih pintar dari Yesus. Yesus mengatakan dirinya bahwa dia hanya manusia, dia hanya utusan. Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sekarang yang mana kesaksian yang benar? Kesaksian Yesus atau kesaksian Anda? Kesaksian saya benar, bro. Oh, berarti Yesus salah. Karena firman Tuhan, kamu akan melakukan perkara-perkara besar yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Berarti kesaksian Yesus Ya, salah. Salah satunya ini Dengar. perkara besarnya. Berarti kesaksian Ya Yesus kan? salah.
Berarti yang lebih pintar dan lebih tahu dan lebih paham tentang kitab Yesaya adalah Anda daripada Saya mau kasih Yesus. tahu, Islam itu hanya Kristen yang tersesat, ajarannya sebagian. Muhammad itu orang Kristen, bro. Udah turunkan segila ini, turunkan segila ini, Muhammad pemakan bukan babi si Kristen. setan ini turunin. Ngaco Turunin, Juma. turunin. Lanjutkan. Setan ini turunin. Nah, ini ada setan baru. Muter-muter kau. Ya, setan baru. Sekarang saya tanya kamu, saudara Eli. Tadi saudara kamu itu mempersaksikan bahwa kesaksian Yesus itu lebih tinggi kedudukannya daripada kesaksian dia sebagai seorang Kristen. Menurut saudara, Yesus mempersaksikan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan. Apakah kesaksian Yesus ini benar atau salah? Silakan. Yesus Tuhan lah, pasti Tuhan lah Yesus. Kesaksian Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Sekarang roh Tuhan, kalau apa? kau gak percaya sudah. Enggak, bukan itu masalahnya. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Anda mempersaksikan Yesus itu Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan, roh Tuhan. apa yang membimbing Anda sehingga Anda menjangkali kesaksian Yesus? Jawab. Pokoknya Tuhan aja kita jamin. Tuhan ikut Yesus masuk Pak surga itu Zuma, aja. Pak Zuma, ini saya Ijal. Saya boleh dengan Anda boleh ya? Allahu Akbar. Boleh? Masya Pak Zuma, Allah. dengan saya. Boleh. Saudara Giga, perhatikan dua temanmu tadi. Ya. Dia memiliki kesaksian yang lebih tinggi dari kesaksian Yesus. Bagaimana tanggapan saudara? Silakan. Kesaksian mengenai utusan maksud Anda? Yesus mempersaksikan dirinya utusan. Saudara Ya. Kristen mempersaksikan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Kira-kira Oke. kesaksian yang benar Anda atau Yesus? Enggak gini, bukan Anda atau Yesus. Oh, pasti. Yesus Zuma Pasti dong, dong. Anda atau Pasti Zuma bukan Yesus, karena itu menurut pandangan Anda. Oh enggak, kita membaca Yesus dalil. menurut saya dengan Yesus Kita- menurut Anda beda. Kita Jangan membaca ngomong dalil. Yesus. Saya tahu. Saya tahu, saya Kenapa kau ngerti. bisa lebih tahu? Karena Kalau kau musuh percaya Anda Yesus- yang paling berat itu Yesus. Anda gak percaya Yesus kok. Sekarang bisa sekarang mengatakan begini. kesaksian Disimak Anda dulu, Bang kesaksian Giga. Sekarang Zuma. begini. Sekarang Itu begini, yang saudara benar. Giga. Saya menghargai Anda. Sekarang begini. Ya. Menurut kesaksian Yesus tentang dirinya dari seluruh firman yang diucapkan kepada Bani Israel, kesaksiannya dia utusan Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri? Jawab. Kalau sekarang saya tanya, kalau misalnya Kenapa Anda Jokowi, bertanya? enggak, iya supaya Anda tahu jawabannya. Dengar dulu, Supaya Anda tahu Juma. jawabannya. Ada. Kalau Jokowi, Jokowi pergi Para ke Anda sakit. Papua sana, itu siapa Semua yang ngutus? Kristen semuanya Dengar sakit dulu. jiwa. Oke? Kamu takut jawabannya. Semua sakit Kamu- jiwa. Dengar dulu, Sekarang Woclem. prioritas Kalau Jokowi, permasalahan kalau saya Jokowi- itu adalah data Kalau yang saya bawa Jokowi tentang mengutus kesaksian dirinya Yesus. ke Papua, itu siapa yang ngutus Jokowi? Jangan Kalau sakit Jokowi ke Papua, jangan saya sakit tanya- jiwa ente. Cukup saya yang tanya- dua orang tadi. Kalau Cukup yang dua Jo- orang tadi yang sakit Jokowi jiwa. ke Papua siapa yang diutus Jangan dia? Anda, jangan Anda. Enggak, saya tanya dulu. Kalau Sangat Jokowi ke disayangkan Papua, siapa kalau yang ngutus orang dia? yang Kamu nggak ketiga mau- yang kamu nggak menghadapi jawab. saya juga sakit Jawab jiwa coba. juga. Kau jawab coba. Kalau Jokowi ke Papua siapa yang ngutus dia? Allahu Akbar, Masya Allah. Jokowi ke Masya Papua Allah. siapa yang ngutus dia? Siapa saya yang tanya. mengutus dirinya? Ya, ya. Itu rakyat Indonesia yang mengutusnya. Rakyat Indonesia. Oh ya pasti. Loh, Dia mengembangkan amanah sebagai presiden itu untuk menjalankan amanat rakyat. kamu ngatus pada itu hanya contoh. Sekarang kalau Raja Charles siapa yang ngutus dia? Kalau Raja Charles Dasar ke Zimbabwe kucu siapa yang ngutus manusia dia? secuil otak. Raja Charles Presiden itu Raja diatur Charles, oleh dia kerangka sekarang rakyat saya tanya, seperti apa kemudian Raja Charles, daripada rakyat inginkan. Raja Itu Charles amanat ke rakyat. Zimbabwe, siapa yang Seorang ngutus dia? presiden itu harus Nggak menjalankan usah amanat main pelik. rakyat. Kamu takut, Tidak kenapa mungkin aku ke jawab? Papua itu karena Kamu- urusan pribadinya. Tidak mungkin. Yang menjadikan dia menjalankan tugas itu adalah rakyat. Pahami itu dulu. Presiden apapun yang dilakukan itu harus berdasar amanat rakyat. Amanat DPR, amanat Dari MPR. mana rakyat Mekawi yang Sistem pemerintahan yang mengatur itu. Nenek Bang Giga. Mukiper. Sistem pemerintahan yang mengatur itu, Bang Giga. Setiap proyek itu ada yang memberikan prosedur sehingga presiden harus ke sana Iya, kan itu menguruskannya. Bukan keinginan pribadi dia, bukan. Keinginan siapa coba? Itu adalah penugasan jabatannya yang membuat dia ke Kasihan. Kalau sana. dia mau ke Papua, Kasihan. mau ke Jogja itu Anda keinginan tidak siapa? paham pemerintahan, jangan Enggak, Anda tidak bicara paham sembarangan. Presiden itu orang diperintah oleh rakyat. Ngerti Anda? Yang mengutus Bahkan Jokowi ke sekedar Papua untuk siapa? makan rakyat yang kasih. Yang mengutus Jokowi ke Papua siapa? Jangan kau Kalau persamakan saya bisa Tuhan. rubah dengan Jangan yang kau mengutus Raja persamakan Charles ke Tuhan Zimbabwe dengan siapa? presiden. Yang Itu mengutus cuplis Raja namanya. Charles ke Zimbabwe siapa? Itu cuplis namanya. Itu cuplis namanya. Yesus itu Udah bukan dijawab. orang bisu. Kamu turun kalau kamu tidak bisa diskusi. Turun. Turunkan. Mengutus Turun. Anda ke gereja jilat pantat pendeta supaya Anda bisa Siap. siuman. Siap, Guru. Orang gila. Tuhan dipersamakan dengan presiden.
Itu namanya kucuk. Hah? Itu namanya tebero. Presiden itu pilihan rakyat. Emang Tuhan itu dipilih-pilih? Dasar kucuk cuplis. Tuhan dipilih-pilih. Jokowi menjadi presiden itu karena pilihan rakyat. Tuhan menjadi Tuhan karena pilihan manusia gitu. Dasar manusia cuplis, otak seupil. Ini permasalahannya. Kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya. Kan Tuhan mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya. Barang siapa yang percaya kepada hambanya memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya kepada hambanya akan mati dalam dosanya. Itu pengakuan Tuhan. Sehingga Yesus hambanya itu diutus. Wah, sekarang benar. sang hamba, Yesus diam dulu, adalah diam dulu, Tuhan, ya. diam dulu, Cuma diam dulu, pintar kau. diam dulu, diam Pintar dulu, kau. diam dulu, diam dulu. Sang hamba mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan. Itu kesaksian sang hamba di tengah-tengah Bani Israel. Orang banyak yang berdiri di sini yang telah mendengarkan aku. Aku menyampaikan kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Terekam di mana ucapan Yesus itu? Yohanes 11 nomor 42. Ayo. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Ya, Yohanes 1 ayat 1. Itu bukan ucapan Yesus. Yang ucapan Yesus yang harus dipercayai, bukan Yohanes. Hei, Yesus di dalam Yohanes 3 nomor 16, Elohim mengutus Yohanes atau mengutus Yesus? Mengutus Yesus. Maka yang harus dipercayai itu adalah Yesus. Diam. Yang harus dipercayai itu adalah Yesus, bukan Yohanes. Kucluk. Kau yang kuceluk. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 11:42, orang berdiri di sini, aku tahu engkau selalu mendengarkan doaku, kata Yesus. Yohanes 1:1, kalau kau tidak percaya kau tidak diberkati. Itu ucapan pengarang surat kabar Yohanes. Kalau kau tidak percaya 1:1 kau tidak diurapi. Saya tanya samamu, Yohanes 1 nomor 1 itu ucapan Yesus atau ucapan penulis Yohanes? Jawab. Ucapan Yesus. Nenekmu kiper. Ya, kau yang kiper. Dasar. Yohanes 1 itu Yesus berkata nanti di data nomor 38-nya baru Yesus berkata. Nomor 38 baru Yesus berkata di Yohanes 1. Dari data nomor 1 sampai nomor 37 itu ucapan penulis Yohanes. Dasar tungki, nggak paham apa-apa Bible. Yesus mengatakan dalam Yohanes 11. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Yohanes 11 itu nomor 42. Bisa kau bacakan sama aku? Bisa? Dia mengatakan, wahai Tuhanku, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ini Yesus sudah menerangkan depan umum. Dia teriak menghadap ke langit, memanggil Tuhannya. Wahai Tuhanku, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang-orang percaya bahwa Yesus itu adalah Rasulullah. Dalil kitabmu sendiri yang masuk ke mulutmu itu. Satu-satu, bro. Ya, enggak sampai ke otakmu. Coba Anda baca Yohanes 11. Yohanes 11 tidak dipilih. Nenek lu kiper. Roh jahat tidak akan mungkin bisa memilih saya. Kutendang bokongnya roh jahat itu. Tuhan, kau masuk Kutendang neraka. bokongnya, kutendang bokongnya roh jahat. Gak mungkin bisa masuk, gak mungkin. Ini permasalahannya adalah selama umat Islam masih menggunakan akal, maka roh jahat yang ada pada diri Kristen tidak akan bisa masuk ke dalam Islam. Pahami itu? Apa batu hitam? Nah, ini sekarang permasalahannya Yohanes 11:42. Anda baca tuh. Agar mereka, dengar, aku mengatakannya kepada mereka agar mereka percaya. Percaya sebagai apa? Jawab. Agar mereka percaya bahwa apa? Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab. Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Inilah bukti akurat bahwa Kristen itu dipenuhi roh setan. Kau yang kesetanan kau. Coba kau baca dalilnya.
Coba kau baca dalilnya. Kau Yohanes masuk neraka 11:42. kau tidak ikut Yesus kau cuma. Nenekmu kiper. Kalau Anda Lah, menuhankan coba Yesus kau berarti mengucap Anda terus, tidak nanti kau Yesus. masuk neraka Dengar. kau. Kalau Anda menyembah Yesus berarti Anda tidak mengikuti Yesus, Anda mengikuti setan. Wih, Markus 5 ikut Yesus nomor lah, dengar jaminan masuk surga. Markus Gimana 5 dengar Markus 5 umat Kristen Markus 5 nomor 1 sampai nomor 16. Di situ jelas tertera orang yang kerasukan setan menyembah Yesus. Setelah mereka yang kerasukan. setelah orang itu tidak lagi kerasukan Dia setan, kerasukan dia tidak nyembah- lagi menyembah Yesus. Kau Ayo dong. Mana Kristen yang hebat ini? Yang pandai berdoa di hari Sabtu, di hari Minggu. Mana. Hadapkan kepada saya. Saya ingin diskusi dengan mereka. Saya ingin berbicara langsung dengan roh yang ada dalam diri mereka. Bukan seperti ini, cuplis. Ayo. Yesus mengatakan dalam Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, yang mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti orang-orang pada masa Yesus mempercayai Yesus itu apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Tuhan. Nenekmu kiper. Sakit, kamu sakit memang, kamu sakit, parah kau. Tuhan, Supaya Tuhan. mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Orang-orang mau oleh Yesus agar orang-orang itu percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Datang penumpang gelap dari barat justru mengajarkan anak-anaknya, keturunannya, bahkan kepada umat Islam di Nusantara ini dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu ajaran koclok, ajaran otak yang bocor halus, kiri kanan muka ajaran belakang. kucuk. Itu pahami Anda, Pak. Tolong pahami itu ya. Saya izin dulu pamit ibadah untuk menyembah kepada Tuhannya Yesus. Ingat. Selama ente tidak bisa menjawab roh apa yang merasuki ente, menjangkali, melampaui batasan dari pengajaran Yesus kepada Bani Israel tentang dirinya, aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Bahkan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal harus mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Maka selama itu juga Anda dicap Yesus Tuhan. sebagai manusia yang adalah iblis menjelma menjadi manusia. Demikian sementara. Silakan sahabat-sahabat lanjutnya. Jadi saya ulang lagi, saya ulang lagi 15 detik. Selama orang Kristen masih menyembah Yesus, maka selama itu juga yang merasuki mereka adalah Tuhan Yesus. iblis. Roh Kudus. Iblis. Masih secara dewasa lah Bang Juma. Iya, saya berhadapan dengan Kristen kan. Iya, dewasa saja berdiskusi kan santai. Orang Kristen itu mana pernah dewasa ketika berbicara mengenai konsep agama? Di mana Anda menemukan ada orang Kristen dewasa berbicara agama? Karena dewasa lah maka saya jadi Kristen, Bang. Kalau Anda dewasa, Seandainya saya tidak dewasa, saya tidak Muslim sekarang. coba Anda tanya anak TK, tunjukkan foto Yesus. Tanya mereka, itu Tuhan atau manusia? Apa jawab anak TK? Nah, itu Anda tidak dewasa itu saja pun Anda Anak TK aja tahu. Kamu mengatakan dirimu dewasa, membedakan antara manusia dan Tuhan aja kamu nggak bisa. ketika Anda mengatakan seperti itu Anda tidak dewasa. Lah, kok nggak dewasa pula? Sekarang yang menjadi patokan keagamaan itu, ketika kita mengatakan diri kita itu beragama, yang menjadi patokan kita itu adalah Yesus kan? Kalau di Kristen, Anda tahu tidak? jangan ajarin saya. Anda tahu. Jadi memang Anda tidak dewasa. Anda tahu. Sekarang saya tanya, beragama itu yang menjadi acuan. Kalau kami Nabi Muhammad, kalau ente siapa? Dengar dulu Pak, tadi kalimatmu yang pertama udah salah. Masa foto itu kan gambaran, bukan? Ya, Yesus itu kan gambaran, memang gambaran manusia, bahkan bentukan manusia. Lucu ente itu. Tuhan. Lucu ente itu. Kuasa. Coba Anda buka di sekolah minggu itu yang diperlihatkan fotonya Yesus loh, dan foto Ya, Yesus itu itu gambaran, Anda, tapi itu bukan persis Yesus itu. makanya saya katakan anak TK aja bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Kenapa Ente dengan orang Tuhan? dewasa, Anda nggak bisa membedakan itu. Anda ini mau apa? skema saya. Skema apa lah? Itulah Kristen. Ketika dia terluka, yang lain dituduh kesakitan. Anda yang sakit.
Anda yang melukai diri Anda sendiri, Anda yang merasakan sakit itu sendiri. Kami di sini sebagai dokter, sebagai tabib untuk menyembuhkan ente. Kok jadi sakit hati ente dibilang kayak gitu? Sekarang permasalahannya, yang menjadi teladan Anda menjadi Kristen itu siapa? Kalau kami di Islam menjadi teladan kami adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Nah sekarang ente yang jadikan teladan Anda siapa? Ya itu tadi Jesus. Yesus. Di mana Yesus memberikan teladan menyembah dirinya? Jawab. Ya itu di dalam Matius 19. Di mana? Matius 28 ayat 18. Matius 28 di mana dia perintahkan di situ untuk menyembah dirinya? Di mana? Matius 28 ayat 18. Apa yang dikatakan sana? Sembahlah aku gitu. Kepada aku diberikan kan? Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan? Ya itu antara itu ketiga pribadi itu Bapa, Anak dan Roh Kudus itu. Siapa yang memberikan? Anda putar-putar saja pun. Siapa yang memberikan? Jadi hanya Allah. Jadi hanya Allah. Dari mana kau? Di mana lagi kau curi kata Allah itu? Saya tanya, Yesus itu diberikan atau memberikan? Iya diberikan karena dari Bapa. Diberikan. Kalau dia diberikan, Anda tahu kalau hubungan dia dengan Bapa seperti apa? Kalau dia diberikan, berarti ada hakikat yang maha kuasa di luar dirinya yang memberikan kuasa itu, betul? Bukan di luar dirinya, karena mereka satu hakikat. Satu hakikat nenekmu kiper. Inilah kau. Terima ya terserah Anda. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, siapa yang mengajarkan Anda Yesus dan Bapa itu satu hakikat? Siapa yang ngajarin? Ya firman Tuhan, ya Tuhan itu sendiri. Di mana tertulis bahwa aku dan Bapa satu hakikat? Di mana? 10 ayat 30 aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu di situ, satu hakikat. Apa? Satu hakikat. Sebagaimana juga Bapa memiliki hidup, aku juga anak juga memiliki hidup. Satu hakikat katanya. Terus kenapa Yesus manusia sementara Bapa tidak manusia? Itulah Anda tidak paham baca Alkitab. Kok jadi saya yang nggak paham? Anda yang sedang Anda nggak baca. Anda itu sedang menipu. Anda mengatakan Yesus dan Bapa satu hakikat. Bapa bukan manusia, Yesus manusia. Mana hakikatnya yang satu mana? Hakikatnya pada mulanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Hakikat mereka adalah Allah. Di mana itu tertulis? Di mana itu? Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana? Dulu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Katanya tadi satu hakikat. Anak itu diberikan kepada seluruh dunia. Jesus itu diberikan katanya tadi satu hakikat. Iya. Ya apa? Bapak bukan manusia. Bapak bukan anak. Nah, Bapak ya Bapak, anak ya anak. Mana satu hakikat? Satu hakikat di dalam satu hakikat yang kuasa, mana? di dalam kekuatan, di dalam keilahian. Kata siapa? Ya kata Alkitab. Mana tertulis itu kata Bible? Di mana tertulis? Saya mau lihat. Bapak memiliki hidup, anak memiliki hidup. Oke. Nah, sekarang kalau Bapak tidak diberi roh, Bapak ini matikan. Lari lagi. Mati nggak? Hah? Kalau Yesus ini tidak diberi roh, mati atau hidup? Pertanyaan Anda lari-lari saja. Ya Anda kan mengatakan bahwa dia satu hakikat. Sekarang kalau mulutnya Yesus dilakban, hidungnya dilakban, mati nggak Yesus? Satu hakikat itu dalam istilahnya. Pahamnya bahwa mereka sekarang sebagai manusia, kalau mulutnya Yesus dilakban dan hidungnya dilakban, mati nggak Yesus? Mati nggak? Mati nggak? Parah. Tadi katanya satu hakikat. Kau itu ngomong karena kerasukan roh setan. Itu apa? Roh setan yang berbicara dalam tubuhmu itu dengan mengatakan manusia dan pencipta manusia itu satu hakikat. Anda ini apa? Mati akal kan? Mati akal kan Anda? Anda itu berbicara berdasarkan roh setan. Begitu. Saya sudah tunjukkan datanya. Mana? Bilang roh setan. Ya roh setan lah. Lalu roh apa yang mengajarkan Anda menyembah orang? Ya roh Kudus. Di mana Roh Kudus? Di mana Roh Kudus? Di mana Roh Kudus memerintahkan Anda menyembah anak manusia? Di mana?
Di Alkitab lah. Tolong tunjukkan, silakan. Gampang saja itu kalau masalah itunya. Masalah anak-anak. Parah kau ini. Nanti kalau udah dapat jawabannya, buat lagi pertanyaan baru lagi Oh supaya tidak, saya minta pertanggungjawaban. Apa Anda mengatakan Roh Kudus, Roh Suci yang mengajarkan Anda menyembah Yesus, itu dalilnya di mana? Aduh. Ini kita baca. Silakan. Ada jangan lagi lompat-lompat lari-larian. Iya, silakan. Tertulis di mana dalil itu? Di mana? Ya, tunggu sabar. Pasti salah jawab ini, Pak. Oh iya. Enggak lah. Ya, Ini silakan, biasa silakan. Ini pertanyaan udah biasa ini diucapkan ini. Silakan tunjukkan. Coba. Ya, saban. Mana? Siapa yang melihat Bapa? Oh, itu melihat Bapak, dia melihat aku gitu. Nah, Bapak disunat pada hari ke-8. Please. Cukup percaya iblis aja kau itu. Mana? Sabar dulu. Alamak. Ayo, pusingkan kau kan? Mati akal kan kau, Enggak, belum lagi selesai. Di mana Roh Kudus mengajarkan menyembah orang? Iya, sabar. Matius Yohanes 14 nomor 9, Bro. Ini dia. Jadi Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai apa tipuan iblis apa lagi yang ingin kau permainkan? Kalau ini panjang, sangat jelas gitu loh. Sampai 31 di situ. Mana 31-nya justru mengatakan apa di situ? Jangan langsung 31. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Dengar dulu. Mana Roh Kudusnya mana? Kita luruskan dulu yang pertama. Kau ingin membengkokkan ini pasti. Ketika Filipus katakan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepada dia, sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ia menandakan dirinya setara dengan Bapa. Kudusnya mana? Itu yang pertama. Tunggu, Saya minta Roh Kudus. Supaya Anda jangan lari-lari nanti. Kamu lari-lari aja lah. Apa lagi? Pelan. Oke, masuk kita ke Roh Kudus ya. Ini dia. Ayat 17 itu, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi yang diam di dalam saya itu Roh Kudus. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dia di situ siapa? Tunggu. Tunggu dulu, sabar dulu. Belum selesai saya masih. Caca ini anak. Siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ini perintah ya. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku akan mengasihi dan akan menyatakan diriku kepadanya. Oke. Lanjutkan. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya mana? Tunggu dulu, sabar dulu. Tadi sudah dengar itu dipanggil oleh yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat dia, menerima dia. Bertanya, tunjukkanlah Bapa itu. Dia Yesus yang barang siapa memegang perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa. Sekarang pertanyaannya, mana perintah Yesus? Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Mana? Anda kan mengatakan Roh Kudus. Mana dalilnya? Kita masuk ke Roh Kudus ini. Silakan. Matikan mikrofon saya. Silakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini mengajarkan, mengingatkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, mana perkataan Yesus, sembahlah aku, mana? Perkataan Yesus, jangan dulu ada sama lari ke sembah-sembah. Pernyataan Yesus bahwa dia adalah anak Allah, anak yang memiliki hidup sendiri. Anak Allah.
Anak Tuhan. Anak Allah. Dia adalah juru selamat, penghapus dosa Ya manusia. itu kesaksian kamu. Yang saya Bukan, tanya itu kesaksian Alkitab Yesus. katakan tentang dirinya. Kesaksian Yesus Yesusnya katakan mana? Menyembah dirinya itu mana perintahnya? apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya sebagai juru selamat, penebus dunia ini, Alamak. dan juga memiliki hidup. Kacau yang diskusinya. Aduh, itulah Bahwa yang dia saya juga katakan menyatakan- cuplis. Cukup percaya iblis. Ya. Mana dalilnya? Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh akan Tuhan dalam mengingatkan namaku. kamu, mengajarkan Dialah kamu. yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan apa yang- kamu. Dan yang akan dikatakan Yesus mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dikatakan aku- Mana perkataan Yesus? Mana perkataan Yesus sembah aku? Mana? Lu ngerti gak sih bro, ini sama moderator ini ya, lu ngerti gak sih pertanyaannya Bang Juma? Ngerti gak? Anda jangan literlet lah. Ya. Coba aku bukan begitu. Dengarkan saya, anak-anak murid, dengarkan. Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu bukan dari diriku sendiri. Yohanes 14:8 itu datang. Tunggu, dengarkan saya Yesus dulu. kata Yesus, Dengarkan dulu, cuplis. Biarkan dan mengingatkan. Dengarkan Cuplis, dulu ya dengarkan. orang bicara, gantian. Dulu ini. Aku Yesus berkata kepadamu, aku bukan berkata-kata dari diriku, tetapi Tuhan yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Di data nomor 50-nya apa yang dikatakan? Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Perintah siapa? Tanya samamu. Perintah siapa? Teruslah bahwa memperkenalkan bahwa dia adalah juru selamat dunia ini. Enggak, saya tanya dulu. Yesus Yohanes mengatakan, 3:16. Yesus Nyambung mengatakan, Yohanes 12 nomor 50, dan aku Jadi, tahu bahwa supaya perintahnya Yesus sebagai- itu, Dosa dunia, dosa Anda. itu imanmu, cuplis. Itu imanmu dari Paulus, Yesus dari sebagai iblis. selamatmu. Itu dari iblis. Ini dari Yesusnya yang kita tanya, itu dari Yesusnya mana? Kau akan dituntut oleh Roh Kudus. Nah ini mah gereja dipakai ini anak ini, nggak nyambung nih. Yohanes 12 nomor 50. Dengan Udah, turunin. Jadi saya capek saya seperti ini aja Bang Juma nggak paham dari tadi. Udah kau turun aja, Udah, turun. udah Kau ke kedapatan gereja, cipok pantat Kedapatan pendeta. tentang Yesus, lompat ke Pantat Roh Kudus. kirinya, Udah, pantat kedabar Roh kanannya, Kudus, jawabannya, kau lompat ke Yesus. cipok. Karena kau nggak bisa karena diskusi. Anda- Kau nggak bisa Udah saya katakan diskusi. skema Anda itu. Kau turun aja, kau ke gereja jilat anus pendeta. Udah selesai. Biar otakmu itu bisa segar. Waduh. Ini Tina siapa? Tina, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Anda Kristen apa Oten Bang? Kristen. Iya, Kristen. Ada yang tidak ingin ditanyakan silakan. Yang saya pertanyakan begini saja. Apa itu? Kenapa itu selalu kita bawa konten itu masalah agama Kristen? Oke. Di mana kekurangannya dan di mana eloknya kita membahas Alkitab atau Injil ini? Oke, kita jawab ya Bang ya. Ya, siap. Oke, silakan Bang Juma. Iya, yang pertama, karena yang kami tahu, penjajah itu mewariskan agama Kristen. Lalu setelah penjajah kembali ke negaranya, Kristen yang ada di Nusantara mengajarkan kepada kita bahwa agamanya adalah ajaran kasih. Itu menarik untuk kita buktikan, karena setahu kita, agama yang diwariskan penjajah itu pasti mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Tapi kok penganutnya mengatakan agama mereka itu agama baik? Setelah kita kaji, ternyata memang nggak ada kebaikan di sana. Kenapa? Karena antara penganutnya dan kitabnya sendiri itu bertentangan. Antara Yesus dan orang Kristen itu bertentangan. Antara Bapak dan orang Kristen itu bertentangan. Bahkan orang Kristen dengan otaknya sendiri bertentangan. Maka menarik untuk kita bahas. Itu. Yang kedua, agama Kristen kemudian sebagai agama yang diwariskan oleh penjajah, itu di dalam kitabnya penuh dengan istilah-istilah Islam. Bayangkan aja tuh, Anda masuk, Anda menyebut kitab Anda yang dari barat itu dengan sebutan Alkitab. Buka halaman pertama, muncul nama Allah di sana, muncul nama Nabi,
muncul nama rasul, muncul semua istilah-istilah Islam di dalam. Maka Bible sendiri yang menantang dirinya untuk kita bahas karena mengambil istilah-istilah Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ajaran Kristen itu diperintahkan untuk diberitakan kepada seluruh makhluk, termasuk diberitakan kepada Islam. Nah, begitu kemudian diberitakan kepada Islam, Islam bereaksi dong. Islam bereaksi dong. Masakan kita mau seperti sapi yang dicucuk lubang hidungnya ikut-ikut aja? Enggak dong. Ketika dikatakan bahwa beritakanlah Injil, barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Begitu kami diberitakan Bible kepada kami, ya kami pasti bertanya, ini apa? Ternyata kami umat Islam lebih paham produknya Kristen daripada Kristen itu sendiri. Jadi penjajah datang menawarkan sebuah agama. Begitu agama itu datang, itu kan produk barat. Sebagai produk, ya tentu kita harus tanya, ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ternyata orang Kristen tidak lebih tahu daripada kami umat Islam. Artinya umat Islam lebih punya potensi, lebih punya kapasitas menjelaskan Bible daripada Kristen itu sendiri. Yang ketiga, orang-orang Kristen ini merasa dirinya paling benar sehingga melakukan gerakan kristenisasi untuk mengkristenkan umat Islam. Nah, tidak mungkin kami membiarkan itu terjadi. Mereka mengkristenkan orang dengan menggunakan Bible. Maka alat yang mereka gunakan kami pelajarin. Oh, ternyata keliru. Cara mereka memahami senjatanya mereka itu salah. Contoh, di dalam Bible mengatakan Yesus itu hanya utusan Tuhan berdasarkan kesaksiannya. Tetapi Kristen mengajarkan sebagai misionaris kepada umat Islam, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Di mana coba kebenarannya? Yesus mengatakan aku adalah utusan Tuhan. Misionaris mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Coba. Orang berakal mana yang mau dikibulin dengan itu? Yang terakhir kemudian, kitab suci Al-Quran membahas tentang kitab-kitab terdahulu, membahas tentang orang-orang kafir, membahas tentang sembahan-sembahan orang kafir. Berarti ketika kami membahas Kristen, membahas Bible, membahas Yesus, itu sama dengan membahas isi Al-Quranul Karim. Yang terakhir, kenapa kita berdialog seperti ini? Supaya menghindari adanya pemahaman yang tabu tentang Kristen yang bisa menjadikan perpecahan antara anak bangsa. Umat Islam sudah tahu, oh Kristen itu begini. Jadi reaksi umat Islam ke depannya ketika ada permasalahan yang terkait dengan dua agama ini, umat Islam santai karena umat Islam sudah pada tahu, oh kita maklumi aja karena mereka ini adalah cuplis. Kita maafkan saja karena mereka ini cuplis. Tinggalkan ketika mereka membahas Al-Quran, tinggalkan. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak paham. Jangankan paham Al-Quran, paham Bible aja, Kristen itu kagak. Mereka hanya mengimani, mereka hanya mempercayai, mereka hanya berangan-angan, mereka hanya dijanjikan dengan janji-janji yang tidak jelas. Contoh, siapa yang menjanjikan keselamatan di dalam Kristen dengan menyembah Yesus? Kristen tidak akan pernah bisa sanggup menjawab. Dengan mengatakan yang menjanjikan surga adalah Yesus. Tak ada janji surga dari Yesus untuk Kristen. Yang ada janji neraka untuk Kristen dari Yesus. Dan itu dalilnya lengkap di Bible itu sendiri. Sekira begitu, Bapak Tina. Silakan. Dibuka mic-nya, Bang. Silakan Pak Tina ditanggapi, Bang. Aduh, mute itu. Halo. Tuh dibuka, Bang. Tuh diterima, Bang, dibuka. Pak Tina. Halo. Ya, silakan Bang ditanggapi, Bang. Yang mengkristenkan umat muslim itu di mana? Udah itu yang kedua. Saya rasa kita di negara Kesatuan Republik Indonesia ini aman-aman aja kok. Tidak ada. Ibaratnya seperti dari Kristen pun yang masuk Muslim, ya kita aman-aman. Yang dari Muslim itu kan kepercayaan ini kan pribadi masing-masing. Nah, ngapain kita bahas-bahas
maka salah buku Alkitab. Itu yang saya apakan sama Pak Juma itu. Ya, kita bahas Bible itu karena di dalam Bible itu mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Harusnya Yesus itu diberitakan Yesus itu anak dewa. Itu baru betul. Kenapa larinya ke anak Allah? Nah, terus yang kedua, kitab Anda itu bukan Alkitab. Harusnya Bible. Bible itu apa? Buku. Harusnya buku Kristen atau buku Paulus atau apalah artinya. Jangan bawa-bawa nama Alkitab. Karena kalau tidak ingin berdiskusi, rahasianya cuma satu. Tanggalkan semua istilah-istilah Islam di dalam kitab Kristen. Maka tidak ada diskusi lagi. Anda akan bernyanyi, kami adalah penyembah anak-anak dewa. Kami menuhankan anak Theos, yaitu Yesus Kristus. Apa hubungannya dengan kami? Nggak ada. Tapi selama ini kan jelas, Yesus adalah anak Allah. Kenapa anak Allah? Karena diambil kata Allah itu dari kata Allah. Allah itu diambil dari Al-Quran. Dimasukkan ke dalam Bible, disembunyikan identitas Allah itu dengan disebut Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Disembunyikan identitas Allah ini yang adalah Allah dengan disebut Allah. Itu penghinaan, itu penghujatan terhadap umat Islam. Kalau Anda mengatakan damai-damai saja, itu karena umat Islam itu rahmatan lil alamin. Coba mau enggak kami umat Islam mengambil istilah Yesus, kami masukkan ke dalam Al-Quran. Setiap Al-Quran menyebut sapi, maka sapi itu kami ganti dengan sebutan Yesus. Lalu kemudian berjalanlah Nabi Musa bertanya kepada kaumnya, binatang apa yang hendak Tuhanmu perintahkan kepada kami? Binatang Yesus. Warnanya apa? Bulu warnanya warna apa? Warna kuning. Jantan atau betina Yesusnya? Jantan. Nah, kira-kira terpukul enggak, tersakiti enggak umat Kristen tuh? Hanya orang gila yang tidak tersakiti. Nah, tapi umat Islam berdalih, yang menggunakan nama Yesus pertama kan bukan ente, lagian di asalnya kan bukan Yesus, tapi Yosua. Ayo. Kalau di kami mengatakan Yesus itu sama dengan sapi, kalian mau apa? Itu kitab kami. Nah, sekarang sama. Kalian menggunakan kata Allah, lantas berdalih, ya Allah bagi kami itu adalah gelar, bukan nama pribadi. Nah, itulah yang biasa saya sebut nenekmu kiper. Kenapa damai menurut saudara? Ya karena umat Islam itu sabar. Umat Islam sayang, cinta kepada kalian. Coba kalian yang mengalami hal yang kami rasakan. Seperti tadi, kira-kira Kristen diam-diam nggak ketika kami katakan sapi namanya Yesus? Diam nggak Kristen itu? Tiba-tiba, kami menyebut nama kafir aja kalian kepanasan kok. Apalagi menyebut nama sapi. Di dalam hadis ceritakan, ada beberapa Yesus yang disembeli pada Idul Kurban. Mampus. Mau enggak kalian terima itu? Pada hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Tuhan. Siapa yang dimaksud Tuhan lahir? Anak Allah katanya, anak Allah. Alamak, sabar sekali umat Islam ini. Yang mati lagi dibunuh, ditombak, itu anak Allah katanya. La khala wala quwata illa. Padahal Al-Quran mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakkan, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kata Allah diambil dan dikatakan beranak dalam Al-Quran, di dalam Bible. Tega kali kalian itu. Tega. Andai kalian yang mayoritas, apakah Indonesia akan aman? Itu dulu. Kalau kalian mayoritas, apakah aman Indonesia ini?